Oke, baik. Terima kasih Bu Devi dan terima kasih buat Jenny yang sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa. Bagaimana tangan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib di dalam kehidupannya sehingga memberikan pengharapan yang baru buat setiap kita yang ada di dalam ruang Zoom ini bahwa Tuhan masih terus bekerja sampai hari ini. Ya, sebelum saya akan share screen, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau masih bekerja sampai hari ini untuk menyatakan kebesaran-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan. Karena itu biar setiap kami yang ada di dalam ruang Zoom ini, kami boleh berekspektasi, boleh memiliki pengharapan yang baru, bahwa kami juga, kalau Jenny ditolong Tuhan, bahwa kami juga bisa ditolong Tuhan. Kami siapkan hati kami, urapi hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran apa yang ingin Kau sampaikan. Dalam nama Yesus dengan bahasa yang sederhana, dan biar siapkan hati kami untuk kami bisa menangkapnya, dan kami boleh mengaplikasikan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh hidup berkemenangan seperti apa yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan mengucap syukur. Amin. Oke, izinkan saya akan share lebih dulu. Saya akan share pada sore hari ini yaitu dengan tema obat yang manjur. Ya, kalau mendengar kata obat yang manjur atau ada dokter yang manjur atau pengobatan yang manjur, tentunya bagi setiap orang-orang yang sakit ini merupakan berupa berita baik, membuat sukacita atau membuat sedih. Ya, tentunya bagi orang yang sedang berharap untuk mengalami kesembuhan, ini merupakan sebuah berita yang baik ya, tentang obat yang manjur. Ya. Oke, saya akan sebelum mari kita akan mencari di mana itu obat yang manjur tersebut ya. Sebelum kita berpetualangan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan tentang siapakah diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan bagaimana kejadiannya kita sebagai manusia. Dikatakan di Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita menyadari bahwa setiap kita diciptakan dari sebuah debu tanah. Walaupun debu tanah ini, namun karena Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga kita menjadi makhluk hidup. Dan sekalipun kita juga asalnya hanya dari sebuah debu, tapi Tuhan merancangnya di dalam tubuh manusia itu begitu dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Ya, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Katakan bahwa ilmu pengetahuan mengatakan bahwa sistem tubuh manusia memiliki 37,2 triliun sel. Ya, kalau mau menghitung berapa ini panjangnya ya, triliun itu udah angka 9 nolnya. Ya, dikatakan bahwa selama hidup jantung manusia berdetak lebih dari 2 miliar kali. Ya, ini tergantung juga untuk usia kita sampai berapa. Dan dikatakan bahwa 60.000 mil pembuluh darah memompa darah ke seluruh tubuh. Begitu dahsyat ya, luar biasa panjangnya. Dan ada 240 triliun sel yang terkoneksi ke 100 miliar sel otak. Ya. Jadi betapa Tuhan menenun kita begitu dahsyat dan ajaib, begitu berharganya kita di mata Tuhan yang tidak pernah kita sadari bahwa kejadian kita di dalam tubuh kita, satu sel pun tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan. Tuhan peduli dan Tuhan memperhatikan sampai sel yang terkecil sekalipun ya. Bahkan kita sendiri tidak menyadarinya. Ya, itulah tenunan yang begitu dahsyat dan ajaib. Namun dikatakan bahwa karena pengaruh dosa sehingga tubuh mengalami penurunan, sehingga tubuh bisa menjadi sakit. Ya, dikatakan bahwa apa saja yang bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit. Ya,
Ya, tentunya kita bisa sakit karena faktor kuman, bakteri, virus yang baru kita dikejutkan oleh virus corona yang menggoncangkan seluruh dunia. Dan juga yang kedua, di akhir zaman ini begitu banyaknya makanan-makanan yang junk food sehingga membuat makanan menjadi tidak sehat. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab bisa orang menjadi sakit. Atau zaman modern ini dengan fasilitas transportasi yang sudah cukup memadai sehingga orang menjadi kurang kalau dulu mungkin kalau bepergian harus naik sepeda, harus berjalan kaki. Nah, kalau sekarang ini sudah fasilitas semakin canggih, semakin lengkap, sehingga bisa membuat kita kurang berolahraga. Ya, tetapi pemicu yang cukup besar tidak kalah pentingnya yaitu adalah stres. Ya, nah, medan stres ini di mana dikatakan bahwa stres bukan hanya mempengaruhi pikiran kita saja, tetapi ternyata pengaruh stres itu bisa mengganggu hubungannya dengan tubuh kita, dengan kondisi fisik kita. Namun dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu menghendaki bahwa tubuh kita itu sehat. Ya, sesuai dengan 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, ternyata Tuhan menghendaki secara keseluruhan, secara holistik bahwa kita sehat. Secara jasmani, juga secara jiwani, di dalam pikiran, semuanya dalam kondisi yang sehat, sehingga kita boleh berbahagia. Ya, ya, inilah kita temukan bahwa ternyata banyak sekali Tuhan sudah mempersiapkan, memberikan janji-janji yang begitu banyak tentang kesembuhan. Dan salah satunya adalah dikatakan di Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, sepertinya hal ini sederhana sekali. Hanya hati yang gembira bisa menjadi obat yang manjur. Seringkali manusia menganggap ini terlalu sederhana sehingga kadang-kadang manusia mikirkan yang sulit, yang obat yang canggih gitu ya. Tetapi dikatakan hati yang gembira, sesederhana itu Tuhan memberikan kepada kita sebagai manusia. Dikatakan hati yang gembira itu sebagai obat yang manjur. Ya, ya, arti dari kata gembira menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa gembira itu juga suka, sukacita, bahagia, ada kebanggaan, ada kesenangan, ada sukacita, ada riang, ada happy seperti tadi yang dikatakan oleh Jenny ketika dia diizinkan pergi bersama dengan teman-temannya ke Bali, dia mengalami sukacita, mengalami gembira. Jadi gembira itu bisa berasal dari dalam, juga bisa berasal dari luar. Seperti contoh tadi, bisa pada waktu kita bepergian, kita piknik, kita bisa melihat pemandangan, hal-hal yang dari luar, atau kita mendapatkan promosi dalam pekerjaan, mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan hadiah, mendapatkan bonus. Mungkin itu yang membuat juga bisa membuat gembira. Namun semua yang berasal dari luar itu sifatnya tidak kekal. Ya, seiring kalau yang dari luarnya pergi, gembiranya bisa juga pergi. Jadi gembira itu bisa naik turun kadarnya kalau itu berasal dari luar. Dan kita akan belajar bagaimana kita memiliki sebuah hati yang tetap bergembira yang asalnya berasal dari dalam. Ya, ya kita pelajari bahwa manfaat gembira itu sendiri itu ternyata sangat banyak dan sangat berpengaruh ke tubuh kita. Karena hati yang bersukacita itu, hati yang bergembira, itu ternyata bisa meredakan respon daripada stres itu sendiri. Jadi bisa membuat hati lebih tenang, juga membuat hati nggak panik ketika kita mendengarkan berita-berita yang tidak baik untuk diri kita. Dan juga termasuk bisa mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa nyeri, karena faktor ada sukacita ketika menghasilkan hormon yang
hormon tersebut bisa menghilangkan rasa sakit atau menaikkan daya imun daripada tubuh kita sendiri, bisa melawan setiap sakit penyakit. Ya. Dan juga suasana hati yang bergembira itu dapat mampu menstimulasi organ tubuh, sehingga tertawa itu bisa meningkatkan fungsi organ-organ tubuh, bisa berfungsi. Ya. Penting sekali untuk kita juga sampai ada orang untuk tertawa, bisa sampai harus ada yang membayar, ya, ada yang khusus gitu ya. Jadi belajarlah kita untuk kita bisa mudah tertawa, asal jangan tertawa sendirian. Oke, ya. Ini saya berikan contoh betapa hati yang gembira itu akan mempengaruhi sekali dalam tubuh kita, ya. Ini contoh dari percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan. Jadi beberapa relawan itu diminta untuk menggunakan obat semprot hidung yang mengandung virus demam ringan. Ya. Dan hasilnya dari sekelompok orang-orang yang dilanda stres, yang sedang tidak pikirannya tidak baik-baik saja, itu langsung menunjukkan gejala flu. Namun yang sekelompok satunya lagi, yang pikirannya dalam kondisi baik, tenang, damai, penuh sukacita, itu dia mampu, tubuhnya sendiri mampu menghasilkan hormon yang bisa mampu melawan virus-virus tersebut, ya, menghasilkan imun yang daya tahan tubuh sehingga bisa mampu melawan virus-virus. Jadi betapa pentingnya sekali untuk suasana hati yang gembira ini. Ya. Lalu apa saja sih yang dapat kira-kira membuat kendala untuk kita bisa bergembira? Ya. Ya seperti tadi dikatakan, Jenny juga mengatakan ketika mendengar vonis dokter, ketika mendengar keputusan dokter atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu bisa menghilangkan juga sukacita. Dan juga yang kedua adalah pengaruh perkataan negatif dari orang lain, bisa juga membuat kita menjadi cemas dan khawatir. Atau yang ketiga, masukan dari media sosial atau berita-berita yang menakutkan, itu juga bisa membuat memicu untuk kita bisa menjadi stres dan kehilangan sukacita. Karena itu, pilihlah masukan-masukan yang positif, pilihlah media sosial juga yang bisa membangun kehidupan kita yang baik, dan juga pengaruh komunitas, lingkungan yang bisa orang-orang yang berkata untuk memberikan dorongan, memberikan semangat, sehingga membuat kita juga terpacu untuk terus bisa menjaga stamina rohani kita. Ya. Ya. Ada 4 hal bagaimana kita bisa membuat hati yang gembira yang sifatnya berasal dari dalam kita sendiri. Yaitu Tuhan sudah memberikan banyak firman-firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Dari Mazmur pasal 122 ayat yang pertama, dari terjemahan firman Allah yang hidup berkata, "Aku gembira menerima ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan, ke Yerusalem." Ya, ini Pak Mazmur, dia memproklamirkan bahwa dia bergembira ketika dia pergi ke rumah Tuhan. Artinya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, itu bisa membuat kita tenang, bisa membuat hati bersukacita, bisa membuat hati yang bergembira. Jadi mendekat kepada Tuhan dengan cara beribadah. Ya. Kalau beribadah itu bukan hanya sekedar beribadah 1 minggu 1 kali kalau kita pergi ke gereja. Namun yang dimaksud ibadah adalah ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari di rumah kita masing-masing. Jadi kita bisa membaca firman Tuhan, dan juga ada tools yang bisa sangat membantu kita untuk kita melakukan ibadah sendiri di rumah kita, yaitu yang namanya ibadah harian. Jadi kalau Bapak Ibu bisa download juga untuk aplikasi ibadah harian di HP Bapak Ibu, atau juga bisa menghubungi para pendoa yang mendoakan Bapak Ibu. Bisa kalau belum mendapatkannya, bisa meminta kepada mereka untuk bisa memberikan link tersebut, sehingga ini bisa sangat membantu. Bapak Ibu boleh mempraktekkan kebenaran ini. Ya. Dan yang kedua dikatakan bahwa
Mazmur 69 ayat 32 dari terjemahan firman Allah yang hidup berkata, orang-orang yang rendah hati akan melihat Allah. Mereka bekerja untuk mereka. Tidak heran kalau mereka akan sangat bergembira. Semua orang yang mencari Allah akan hidup dalam sukacita. Ya, kuncinya di sini yaitu ketika kita mencari Allah, kita menemukan kegembiraan, sukacita. Yang mencari Allah menemukan sukacita. Ya, ini mencari Allah, kita juga bisa mengalami pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa, pertolongan-pertolongan yang dialami setiap hari. Itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kita bersukacita. Contohnya tadi seperti Jenny sudah ceritakan ketika dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat yang dijumpai melalui pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, itu bisa membuat juga sukacita, ya. Ataupun melalui perkara-perkara itu, perkara-perkara yang besar, ya, tetapi melalui perkara sederhana yang sehari-hari yang bisa kita jumpai, itu bisa juga membuat kita berlatih untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Contohnya saya baru beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba mouse laptop saya itu mati. Nah, ini sangat sulit sekali untuk mengoperasikan ketika mengoperasikan laptop, sehingga saya pikir apa yang membuat mati, ya saya pikir saya cek untuk saya ganti dari baterainya, tetapi setelah baterai dimasukkan masih juga belum nyala, belum bisa bergerak. Jadi beberapa hari itu sampai tidak bisa digunakan. Namun tiba-tiba saya berkata sama Tuhan, ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya bilang, Tuhan, saya mau mengalami pengalaman yang kecil, pengalaman dengan Tuhan tentang mouse ini. Terus kemudian tiba-tiba Tuhan taruhkan, ingatkan gini, buka bagian baterainya, kamu cek itu positif dan negatifnya. Ya, ternyata tanpa saya sadari, ketika saya memasukkannya, kemungkinan saya terbalik tentunya. Mungkin karena saya pada waktu itu buru-buru, pengen cepat-cepat untuk bisa digunakan, sehingga kurang bisa memeriksa. Namun saya nggak memeriksa, tapi Roh Kudus bisa mengingatkan kembali. Akhirnya setelah saya balik dan mouse itu berfungsi kembali. Jadi lewat hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa kita alami dan kita bisa minta kepada Tuhan untuk bisa mengalaminya. Ya. Yang ketiga dikatakan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-35 dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, saya selalu memberi teladan kepada saudara dalam hal menolong orang miskin. Sebab saya ingat akan kata-kata Tuhan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini salah satu juga yang bisa membuat hati kita bergembira atau berbahagia. Dikatakan memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Ya, di dalam hal memberi ini kepada orang lain itu tidak hanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk materi seperti ada di dalam gambar ini, tetapi ini sangat luas sekali di dalam memberi. Ya, jadi nggak harus bentuknya seperti itu, namun bisa juga dilakukan seperti itu. Namun kita bisa memberi apa? Memberi perhatian kepada orang lain, orang yang sedang sakit, orang yang sedang menderita, atau orang yang sedang bermasalah. Kita bisa memberi perhatian, kita bisa memberikan senyum, kita bisa memberikan semangat orang yang sedang letih lesu, kita memberikan dorongan, kita memberikan doa bahkan kepada orang lain. Itu juga termasuk faktor untuk memberi, dan juga termasuk juga bisa memberi maaf kepada orang lain, memberikan dorongan kepada orang lain untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Itu juga termasuk hal memberi. Jadi luas sekali yang bisa dapat kita lakukan. Ya. Dan yang keempat dikatakan di Mazmur 92 ayat 4 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Begitu banyak yang telah kau lakukan bagiku, ya Tuhan. Tidak heran kalau aku gembira, aku bernyanyi kegirangan. Ya, jadi yang poin yang keempat yaitu kita belajar bersyukur
dan belajar menghitung setiap kebaikan Tuhan, dan juga belajar untuk memuji Tuhan dan buang semua pikiran yang negatif. Ya, saya ingin ceritakan bahwa tentang hal untuk bisa menghitung kebaikan Tuhan atau bersyukur ya. Saya kalau tidak salah tadi pagi atau kemarin saya lupa, tiba-tiba ketika bangun saya itu kakinya kram dan sakit sekali. Mungkin karena saya terburu-buru mau bangun malah jadi sakit sekali, nggak tahan, luar biasa. Terus ketika saya langsung memerintahkan, masih sakit, tapi terus Tuhan ingatkan gini, jadilah tenang, tenang, jadilah tenang. Terus akhirnya saya bilang, tenang, tenang Lani, tenang. Dan seketika itu juga ketika saya rileks, saya tenang, langsung sakit itu hilang. Jadi banyak hal yang dapat dilakukan oleh Tuhan, sehingga hal ini membuat kita belajar untuk tidak khawatir untuk hal-hal yang kita hadapi. Ya, jadi dan juga saya ingin menceritakan salah satu seorang sahabat yang dia berhasil untuk terus menjaga sukacita itu yang berasal sifatnya dari dalam. Ya, jadi bukan karena faktor dari luar. Ternyata itu firman ini membuktikan bahwa firman ini ya dan amin. Ya. Jadi saya punya seorang sahabat, jadi kurang lebih beliau 10 tahun yang lampau mengalami serangan stroke. Dan kemudian mungkin 3-4 tahun, hanya 3 atau 4 tahun bisa berjalan dengan tongkat, tapi separuh mengalami kelumpuhan. Ya, jadi terbatas. Namun peristiwa berkehendak lain, dia tiba-tiba pada waktu dia dibonceng naik motor, jatuh. Dan disitulah dia mengalami patah untuk tulangnya, bonggolnya patah, dan harus dan dia tidak bisa bangun sama sekali, dan dia harus dioperasi. Namun dia seorang yang sangat terbatas dalam kondisi keuangan, juga mengalami kekurangan, dan keluarganya juga tidak ada yang support secara cukup untuk kebutuhannya. Jadi dia hanya bergantung hanya kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitannya dia surrender penuh dengan Tuhan. Jadi akhirnya dia bisa mengalami operasi, bisa dibantu untuk dioperasi, dan sampai operasi pun bukan hanya 1 kali, 2 kali, lutut sampai 2 kali, berulang kali. Ya. Dan kita mengharapkan juga, kita mendoakan juga, berharap untuk bisa berjalan kembali. Namun Tuhan, seringkali jalan Tuhan itu nggak sama. Seringkali mujizatnya itu sesuatu yang berbeda. Tapi Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa dalam tubuh ini. Dan dia tidak pernah mengeluh selama saya berjumpa, dan teman-teman lain juga bisa menemuinya, tidak pernah mengeluh satupun, sekalipun untuk kondisinya, baik itu penyakitnya, rasa sakitnya, ataupun dalam kondisi keuangannya. Dia selalu bergantung hanya kepada Tuhan, dan bagaimana cara Tuhan untuk selalu menolong. Dan selalu yang terucap dari mulutnya adalah Tuhan Yesus baik. Selalu kalau ditanya bagaimana Tuhan Yesus baik, itu selalu. Dan itu membuktikan bahwa saya belajar dari seorang ibu ini bahwa sukacita itu yang berasal dari dalam itu sifatnya lama, tahan lama. Akhirnya dia harus terbaring di atas tempat tidur selama mungkin 6-7 tahun. Tetapi mujizat yang dialami adalah selama 7 tahun itu tidak ada luka di bagian belakang tubuhnya karena terbaring. Itu mujizat yang dialami, jadi tidak ada luka di tubuh itu sama sekali. Itu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, jadi dari sini bahwa pentingnya sekali kita juga terus menjaga untuk suasana hati kita untuk tetap bergembira. Karena apa? Karena
Kalau kita bisa menangani suasana hati kita untuk tetap bersuka-cita dan bergembira, ini merupakan membantu hati kita itu menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika kita mendapatkan firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita tentang kesembuhan ataupun firman-firman tentang Tuhan apapun juga, firman itu akan mudah sekali bertumbuh dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mudah percaya. Karena kita yakin, percaya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan akan membuat kita lebih mudah mengaminkan dan percaya terhadap setiap janji Tuhan, sehingga janji itu lebih mudah untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ya, biar setiap kita terus boleh memiliki sukacita yang asalnya dari dalam, yaitu dari Tuhan sendiri, karena hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacita, sehingga ketika kita dekat dengan Dia, kita dekat dengan sumbernya, maka hal itu kita akan memilikinya. Dan supaya kita juga boleh mengalami apa yang disebut dengan hati yang gembira menjadi obat yang manjur, akan sangat membantu menolong untuk kesembuhan lebih cepat terjadi. Ya, jadi saya akhiri sampai di sini, dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk berbagai hal. Kau sudah banyak memberikan firman Tuhan bagi setiap kami. Bahwa kami percaya bahwa setiap firman Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Setiap apapun juga yang keluar dari mulut-Mu itu ya dan amin. Kami juga mengaminkan untuk hati yang gembira adalah merupakan obat yang manjur. Karena itu, biar pengurapan sukacita itu turun bagi setiap kami. Biar kami boleh terus menjaga, memiliki hati yang terus bergembira dan bersukacita untuk melewati setiap proses-proses di dalam kehidupan. Baik proses pengobatan yang harus dilalui, baik proses-proses kehidupan di dalam menangani, menghandle setiap masalah apapun juga, biar kami boleh tetap percaya, yakin. Ketika kami tetap percaya kepadamu, kita boleh benar-benar menjaga suasana hati untuk tidak stres, untuk benar-benar kami yakin bahwa pertolongan dari Tuhan pasti datang tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bagi semua Bapak Ibu yang saat ini sedang menghadapi bergumulan dengan sakit penyakit. Taruhkan Bapak Ibu di tangan di mana bagian yang sakit. Saya akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa untuk bersama-sama. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba melepaskan segala kuasa dan otoritas seperti yang Tuhan janjikan bahwa kesembuhan Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan setiap Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, apapun juga. Kami perkatakan saat ini, semua sel-sel kanker mati di dalam nama Yesus, tidak tumbuh, tidak ada penyebaran saat ini di dalam nama Yesus. Yang mengalami gagal ginjal saat ini mendapatkan kekuatan yang baru, ginjal yang baru, fungsi yang diperbaharui, naik saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar yang mengalami gangguan masalah jantung, masalah apapun juga, masalah tulang, masalah hal-hal yang lain, kami berkatakan jadilah kesembuhan saat ini, terjadi sembuh saat ini dalam nama Yesus. Kami terima saat ini apa yang sudah Tuhan lakukan, kami terima seperti janji firman di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Amin.